Iya. Aku mulai ya. Aku mulai. Ya, sebelum kita bahas, saya akan memberikan overview dulu ya tentang TOEFL listening. Oke. Nah, di TOEFL listening ya, khususnya untuk yang PBT atau paper based test, sebenarnya yang kita laksanakan tadi itu TOEFL PBT. Ya, cuman kita pelaksanaannya lewat online karena memang kita kuliahnya masih daring ya. Oke. Nah, karakteristiknya apa sih yang di listening TOEFL PBT? Ya, pertama, there are 50 questions ya, terdapat 50 pertanyaan ya, yang terbagi menjadi 3 part ya. Nah, part A ya yang tadi nomor 1 sampai nomor 30 itu tipe short conversations between two people ya. After each conversation you will hear one question. Nah, seperti itu. Jadi satu percakapan satu pertanyaan, satu percakapan satu pertanyaan, itu yang untuk part A. Nah, sedangkan untuk yang part B itu lebih panjang percakapannya ya. Dan ya, biasanya satu conversation, untuk satu conversation itu pertanyaannya lebih dari satu. Oke. Kalau yang di soal tadi kalian dengar itu kan ada untuk nomor 32 sampai nomor 31 sampai nomor selanjutnya itu masih tertuju pada satu conversation. Oke. Nah, ini di part C ya. Part C itu yang paling panjang ya di antara dua tadi, part A and B. Nah, part C ini isinya adalah short talks ya by one person. Ya, after each talk you will hear several questions. Oke. Itu tentang part A, B, and C. Kemudian topiknya apa? Topiknya general ya and academic. Ya, biasanya menanyakan tentang settingnya di sekolah, settingnya di suatu lokasi gitu ya. Kemudian ditanya tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Nah, itu ada tipsnya ya. Oke, nanti kita lanjut di slide berikutnya. Oke, the questions are multiple choice ya, for possible answer choices. Ya, itu semua soal di listening itu multiple choice ya. Dan waktunya dari 50 pertanyaan ini ya, 50 pertanyaan itu kalian memiliki waktu 40 menit ya. 40 menit. Oke. Kalau tadi sudah kita set ya, waktunya 40 menit. Oke. Kemudian lanjut ya, yang di part di listening ya. Part A ada 30 pertanyaan, part B 7 sampai 8, dan part C 11 sampai 13 pertanyaan. Nah, kalau di part A itu tipikal soalnya seperti apa? Oke, sebentar ya, saya cek rekaman dulu. Ya, kalau di part A itu seperti apa contohnya? Nah, ini. Ya, saya kasih contoh ya, nomor 1 ya. Coba nanti nomor selanjutnya kita bahas. Oke, ini kan nanti suaranya sudah terdengar belum ya? Oke. Oke, kita coba nomor 1 ya. Semoga suaranya audible. Now we will begin part A with the first conversation. Part A. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Nah, itu ya. Contoh pertanyaan untuk yang part A. Nah, biasanya tuh ada 2 orang ya. Ya, ada woman, ada man. Nah, tadi dia membicarakan tentang apa ya? Kalau kita transkripkan apa yang mereka bicarakan itu, are the exams corrected yet? Nah, si perempuan kan tanya, are the exams corrected yet? Kemudian si man, ya man jawab, no, but it'll be corrected by noon. Nah, kalau teksnya seperti ini, kemudian ditanya, ya, what does the man mean? Nah, kemudian kita coba cari di sini. Oke. Apakah he'll correct the exams this afternoon? Ya.
Apakah the exam will be at noon, ataukah he will collect the exam at 12, atau the test have not yet been graded. Ya. Nah, kita bisa lihat dari speaker kedua. Nah, kalau di part A ya kita harus fokus di speaker kedua karena jawabannya itu mengacu ke apa yang sedang dia ucapkan. It will be corrected by noon. Nah, kata by itu maksudnya adalah maksimal tengah hari nanti ya. Oke. Corrected ya, correct sama collect beda ya. Corrected akan dikoreksi ya. Nah, sekarang kita cocokkan apakah jawaban A betul, he'll correct the exams this afternoon. Nah, ini ada kata after ya, berarti bukan tengah hari. Nah, berarti salah ya. A salah. Kemudian B, the exam will be at noon. Nah, apakah dia membicarakan exam? Apakah examnya sudah dimulai atau belum? Nah, kan di sini dibicarakan examnya kan corrected, berarti artinya sudah dilaksanakan examnya. Apakah sudah dikoreksi? Nah, berarti kan examnya sudah dilaksanakan, berarti B salah. Kemudian C, he will collect the exam at 12. Nah, at 12 nya betul, by noon ya, tengah hari kan jam 12 siang. Tapi di sini yang salah, ini kan collect, sedangkan di sini tadi dia bilangnya corrected ya, corrected ya, sehingga ya dari A, B, C salah. Nah, sekarang kita cek yang D, the test have not yet been graded. Berarti at time of speaking ya, pada saat membicara ya, berarti si examnya tadi belum dikoreksi. Nah, berarti satu-satunya jawaban yang betul adalah yang D. Oke. Nah, itu ada tips tuh. Tips yang pertama adalah kita harus fokus ke speaker kedua. Nah, yang kedua adalah ya, avoid similar sounds ya, hindari suara yang sama. Contohnya apa sih suara yang sama maksudnya? Kayak di sini, kalau kalian mendengarkan percakapannya itu mereka banyak mengucapkan kata corrected ya. Kemudian noon. Nah, sekarang kita cocokkan di sini. Nah, di sini ada kata noon. Pokoknya yang similar sounds itu kalian hindari ya. Noon. Kemudian di sini ada noon juga. Kemudian di sini nggak ada noon tapi ada kata collect. Nah, ini kan sama kayak corrected. Nah, itu tidak bisa dipilih, sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Itu ya kalau kita pakai tips ya. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua pertanyaan di TOEFL itu bisa menggunakan tips. Tetap ya, tetap patokannya adalah kita harus mendengarkan betul-betul ya. We have to listen carefully to the conversation. Oke, gitu ya. Nah, coba, ini masih bisa ya, ini masih bisa kita menggunakan tips tadi. Pertama, focus on second speaker ya, fokus di speaker kedua ya. Yang kedua adalah avoid similar sounds ya, hindari ya suara yang mirip. Oke, coba ya, kita dengarkan ini lalu dicoba untuk dijawab ya, manakah yang betul, A, B, C, atau yang D. Number 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Number 2. Ya, saya ingin salah satu coba jawab siapa ya. Ada yang mau berani jawab ini? Miss. D. Okay, can you please explain why the answer is D, Rofit? Because apa tadi tidak ada itu apa yang D itu tidak ada kata mon. Ya, yang D tidak ada kata month ya. Karena ya pakai tips siap tadi ya. Iya betul, Miss. Ya, avoid similar sound. Oke. Nah, itu kalau jawabannya Rofit. Nah, coba saya mau yang dari perempuan coba. Thank you Rofit for your answer. Oke. Coba yang dari perempuan ada yang mau jawab? Siapa ya yang belum pernah maju? Tarwiyati, coba Tarwiyati. Ya, coba. Tarwiyati, coba ini jawabannya yang mana?
according to the conversation. Okay, which one is the best answer? Wait, Miss. Okay, ya saya tunggu. Nah, ini tadi kan membicarakan tentang visa-visa ya. Martha's visa. Oke, coba kita tunggu Tarwiyati dulu. Kira-kira kalau dari percakapan tadi mereka yang si man bilang apa? Sorry. Yang pertama si woman ya. Woman bilang apa tadi? Coba saya ulangi lagi ya. Dengarkan baik-baik. Has Martha... Oh ya, Tarwiyati gimana jawabannya? Iya, ulangi dulu. Oh, ulangi dulu ya. Oke, saya ulangi ya. Number 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Okay, what does the man mean? Tarwiyati? Wait, Miss. Okay. D, Miss. Yang D. Why? Give me your reason. Pakai bahasa Indonesia gak apa-apa ya, Miss? Ya, oke, coba. Karena itu tiganya di akhir bulan. Ya. Terus dia datang tanpa visa. Dia datang tanpa visa. Oke, berarti yang betul jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Yang D. Yang D. Oke, berarti Martha tadi datang tanpa visa atau dengan visa? Kan yang C nih, jawabannya kan Martha arrived last month without her visa. Oke, berarti yang C salah atau betul ini Tarwiyati? Oke, kita bahas aja ya bersama ya. Nah, ini ya, coba saya play lagi. Dengarkan baik-baik ya apa yang mereka bicarakan. Number 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. Oke, terus si laki-laki bilang, I think it arrived last month. Ya, it-nya itu kan refer to visa. Ya, it-nya refer to visa, kemudian arrived, ya, tiba, last month, ya, bulan kemarin, gitu. Sehingga, nah, kalau kita menyesuaikan dari percakapan itu, jawabannya paling tepat yang mana? Apakah A, Martha applied for a visa last month? Apakah tadi membicarakan tentang Martha apply visa? No. No. Apakah B, Martha's visa will last for only a month? No. No. Kemudian apakah C, Martha arrived last month without her visa? No. No. Martha's visa was already delivered? Yes. Yes. Ya, karena kan tadi si laki-laki bilang apa? It arrived last month. month. Ya. Oke, itu kalau kita jawab berdasarkan conversation. Nah, kalau kita pakai tips itu sama yang seperti diungkapkan oleh Rafid ya. Nah, kan ada kata yang mirip ya di percakapan. Avoid similar sounds ya. Dari tips avoid similar sounds, nah kalian bisa melihat bahwa di sini ada kata month. Ada kata yang diulang-ulang, month. Nah, yang nggak pakai month sendiri yang mana? Yang D ya. Sehingga jawaban yang betul adalah D. Nah, itu kalau kita pakai tips ya.
Nah, tips yang selalu digunakan itu adalah yang tips pertama, focus on the second speaker. Nah, karena jawabannya itu ya selalu ada di second speaker. Oke, meskipun kalau kalian cermati ada ya salah satu soal yang malah menanyakan yang speaker pertama, tetapi itu sangat jarang ya, sangat jarang, mungkin satu atau dua, bahkan kalau pas sering tes TOEFL itu lebih sering ditanyakan speaker kedua. Nah, kalian lebih fokus ke speaker kedua dulu saja ya. Kemudian untuk tips yang kedua, avoid similar sounds, itu bisa kalian gunakan ya kalau memang kalian nggak ngeh tentang tadi dibicarakan tentang apa ya. Nah, tapi kalau kalian bisa menangkap conversation ya yang sedang dibicarakan, ya lebih baik kalian ya menggunakan pertimbangan-pertimbangan di percakapan itu untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, nah itulah tipe-tipe pertanyaan yang di part A. Selain pertanyaan tentang konteks ya, kalian juga disuruh menebak ya, menebak lokasi percakapan ya. Apakah di misalnya ada satu soal ini ya, saya coba play dulu, coba didengarkan baik-baik ya. Nanti saya pingin salah satu jawab deh. Coba Linda siap-siap ya. Linda, hello. Yes, oke. Ya. Oke, saya play ya. Semuanya juga menyimak ya. Oke. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. I'm glad I went to the gym. What are the man and woman talking about? Ya. Ya. Maybe a health club, Health club. Why? karena dia ngebahas tentang apa sih? Exercise, terus dia terus pengen ke gym. Oh gitu ya. Oke, itu kalau jawabannya Linda ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya Linda. Nah, sekarang kita thank you Linda sudah menjawab ya. Coba kita satu lagi. Coba Marianne atau Marian? Iya, Ya, coba jawabannya yang mana, Marian? A juga kayaknya, Miss. A juga. Oke, A semua ya. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Kalau Agit, kira-kira jawabannya yang mana, Agit? Lagi di jalan ya. Oke, halo Agit. Halo. Ya, Agit coba yang ini nomor 3, jawabannya yang apa? Menurut saya juga Health club. Oke. Ya, yang health club ya. Sekarang kita coba dengarkan lagi. Oke. Health club ya, kompak ya semua ya. Oke, kita dengarkan lagi. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. Nah, itu si perempuan bilang apa sih? Ada yang tahu? Nah, siapa ya? Shirley, ini idea. Tadi si perempuan kira-kira bilang apa sih? Miss, Ya, tadi kira-kira dari perempuan tadi, si woman, itu dia berbicara tentang apa ya? boleh diulang nggak, Miss? Ya, saya ulang ya. Oke, 3, 2, 1. Number 1.
The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. Coba. Gimana, sudah menangkap? Belum, Miss. Oke. Satu kali lagi ya. Coba. Number 1. The professor drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. Nah, si perempuan tadi bilang gini. The professor drill ya, drilling ya. Drilling itu artinya di tempat terus ya. Drill dan drill till I can't stand it ya. Can't stand it itu kayak nggak tahan, sampai saya nggak tahan gitu. Profesornya tuh selalu nge-drill terus kayak gitu ya. Terus si mainnya bilang apa ya, si mainnya responnya seperti ini. Drilled and drilled until I couldn't stand it. I heard he assigned a whole lot of exercises without explaining any of the grammar rules, too. I'm glad I went to the gym. Nah, si laki-lakinya bilang, malah dia mengiyakan kalau ternyata si profesornya itu ya memang seperti itu. Bahkan dia tidak menjelaskan tentang grammar rule ya. Mungkin itu mata kuliah bahasa Inggris ya, atau mata kuliah sastra ya. Nah, terus si laki-lakinya bilang, Explaining any of the grammar rules too. I'm glad I went to the gym. Oke. What are the man and woman? B berarti nih. Ya, Salah denger aku. Oh ya. Ya yang B ya. Oke. Ya, kelas ya. Nah, memang kadang kita jangan terkecoh dengan satu kata kunci, karena tadi kan kita mendengar I'm glad I went to the gym ya. Gym, dia bilang gym. Nah, dari kata gym mungkin kita menyimpulkan kalau itu itu di health club gitu ya. Nah, ternyata tidak. Kalau kita kaji dari konteks conversationnya, ternyata itu tidak terjadi di health club ya. Apalagi kan si laki-laki tadi bilangnya I went ya, artinya apa? Itu sudah lampau, artinya at time of speaking mereka tidak di tempat gym kayak gitu ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas. Oke, sip ya. Jelas semua ya. Linda jelas, Shirley jelas ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya pertanyaan di type A. Bisa jadi konteksnya atau bisa jadi kalian disuruh menebak itu tempatnya ada di mana gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tips part A yang tadi saya kasih tahu sebelumnya. Pertama, focus on the second speaker. Ya, focus on the second speaker. Kedua, avoid similar sounds. Nah, avoid similar sounds itu juga berlaku seperti yang tadi menebak tempat ya. Kalau ada kata-kata misal kayak tadi gym. Nah, kemudian di pilihan ada health club ya. Gym itu kan berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tips to avoid similar sounds ya. Oke.
Ya. Ya, lanjut yang nomor 3. Nih, yang tadi ini udah selesai ya pembahasannya ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, si woman bilang nih nomor 4 nih, the soccer game was rained out today. Kemudian si man-nya bilang, well, I'm not much for watching sports anyway. What does the man mean? Nah, kemudian opsinya apa aja sih? Nah, ini kan si man-nya kan perlu diingat bahwa si man bilang I'm not much for watching sports anyway. I'm not much itu sama dengan I don't really like, gitu ya. Saya tidak terlalu suka, gitu ya. Nah, opsinya apa aja? A, he doesn't like rain. Ini nggak nyambung ya. Oke, yang B, he likes soccer very much. Apakah dia like soccer? Enggak ya, ada kata I'm not much. Oke, yang C, the game isn't important. Nah, di sini kan dia nggak bilang tentang whether or not the game is important ya. Nah, yang D, he doesn't like to watch soccer. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Jadi ada katanya kata-kata yang I'm not much for watching sports anyway. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, rained out ya, itu maksudnya adalah artinya cancelled ya. An event ya is cancelled or terminated because of rain. Karena ada hujan ya. Rained out itu istilah frasa ya. Artinya dibatalkan ya atau dihentikan karena hujan gitu. Oke, mungkin kita istirahat dulu 15 menit ya. Nanti 3:30 kita lanjut lagi ya. Yang mau sholat dulu. Oke. Oke, kalau sudah selesai kembali lagi ke kuliah bahasa Inggris ya. Oke, apakah yang di sini sudah aktif semua? Kalau sudah, saya lanjut sebentar ya. Oke, ya. So, kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 nih, Siman bilang, if you want to buy beer, you will need to prove that you're 21. The woman said, I guess I must look younger than I am. Oke, kemudian yang dimaksud oleh si woman itu apa sih? Nah, perlu diingat ya bahwa kata-kata must ya itu tidak hanya berarti harus ya, tapi berarti juga pasti ya. I must look younger than I am, itu maksudnya saya pasti terlihat lebih muda daripada saya yang saat ini kayak gitu. Maksudnya adalah lebih muda dari 21 tahun. Nah, I must itu penggunaannya misalnya kayak gini, you must be waiting for me, kamu pasti menunggu aku kan, kayak gitu. Must be ya. Oke, must juga bisa langsung must look younger than I am, itu juga bisa, artinya pasti gitu ya. Oke, nah kira-kira yang tepat yang mana ini jawabannya? Oke, apakah she looks old enough? No ya. Nah, di sini bilangnya younger than I am. She looks younger than 21. Yes, probably yes. Ya, kita simpan jawabannya. Kita lihat yang C. The man looks older than she does. Enggak ya, dia tidak membandingkan ya antara dia dan si man-nya. Yang D, she looks older than 21. Nah, ini yang salah ya. Nah, dia kan bilangnya younger. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah she looks younger than 21. Oke. Nah, yang part A kita bahas sampai nomor 5 dulu ya. Kemudian kita lanjut ke part B agar bisa tercover ya. Ini ada pembahasannya sampai nomor 10 yang part A. Nanti bisa teman-teman cek ya di PPT. Oke, kita lanjut dulu yang di part A. Nah, ini yang saya maksud tadi ya.
bahwa di part B. Di part B ini ya, line pertama itu biasanya ya adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian ya, line kedua ya itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Line ketiga ya, karena di sini line ketiga itu hanya sebatas pertanyaan ya, tidak ada pernyataan. Di sini tidak digunakan sebagai pertanyaan. Nah, biasanya seperti itu. Setelah itu ya, kalau ada pernyataan lagi, nah di sini biasanya mengandung jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Kemudian lanjut di sini pertanyaan nomor 4. Nah, kalau nggak ada lagi, berarti sudah selesai. Kayak gitu. Nah, kita perhatikan ya, ini yang nomor 1 untuk question 1 ya. I'm Jenny Foster's father. I got a call that she'd been in accident. Is she alright? Nah, coba kita lihat ya di pertanyaan nomor 1. Nomor 1 nih, naratornya bilang, whom the man and woman talking about. Nah, ini seperti tips strategi yang saya terangkan sebelumnya ya, bahwa kamu harus menyimpulkan kira-kira yang sedang dibicarakan itu siapa atau apa gitu ya. Nah, kebetulan di sini yang ditanya adalah siapa yang sedang dibicarakan. Oke. Nah, jawabannya ini ada di line pertama atau di ucapan pertama ya. Pada saat conversation. Simon kan bilang kalau I'm Jenny Foster's father. Ya. Nah, berarti itu kan ayahnya si Jenny Foster. Oke, berarti yang sedang dibicarakan adalah the man's daughter, anak perempuannya si laki-laki tadi ya. Bukan the man's wife, karena ini tidak membicarakan tentang wife-nya si man. Bukan son ya, karena ini kan bukan son, bukan anak laki-lakinya, karena ini daughter ya, not son. Kemudian woman's driver, no, karena ini tidak membicarakan tentang drivernya si woman ya. Oke. Nah, itulah contohnya kira-kira ya. Nah, ini kita bahas ya dari apa yang sedang dibicarakan. Simon bilang, I'm Jenny Foster's father. I got a call that she'd been in accident. Nah, yang sedang kena musibah kan si Jenny Foster ya. Lagi kena accident. Is she alright? Dia kan tanya. Si woman bilang, oh yes, Mr. Foster. As I said on the phone, it's nothing serious. She was more frightened than hurt. Would like your permission to take a couple of X-rays, though, just to be absolutely sure. Ya, tidak ada luka yang serius. Dia lebih ketakutan ya, lebih banyak ketakutan daripada kesakitan ya, shock gitu ya. Ya, ini mau diambil X-ray ya, untuk memastikan kira-kira ada yang luka atau tidak gitu ya. Berarti mereka kan belum yakin pasti. Ya, belum yakin pasti apa yang diderita oleh si anaknya si man itu. Oke, Simon bilang lagi, of course, can you tell me how it happened? Oke, coba saya mau siapa ya, Della coba baca yang part woman ini ya. Apparently. Iya, Miss. Oke. Saya woman-nya, Miss. Ya, yang mulai ini saja, yang dari apparently. Apparently, she was coming down that steep hill near the school. She couldn't stop her bike in time when the light changed. The driver saw her coming and stopped in the intersection, but she crossed right into his path. Oke. Thank you ya, Della. Yes. Ya. Oke. Apparently, she was coming down that steep hill. Steep itu apa? Curam ya. Steep hill near the school. She couldn't stop her bike in time. Ya, dia tidak bisa menghentikan sepedanya pada saat itu ya. When the light changed, pada saat itu ketika lampunya sudah berubah ya. Mungkin waktu itu udah lampu hijau ya. Okay, the driver saw her coming ya. The driver itu si supirnya yang tabrakan sama dia ya. The driver saw her coming and stopped in the intersection. Intersection itu apa?
perempatan ya, persimpangan gitu ya. Perapatan. Ya, perapatan. Betul. Kalau pertigaan apa? Ada yang ingat pertigaan? T-junction. T-junction, good. Kalau bundaran? Bundaran HI, bundaran Simpang 5, bundaran itu bahasa Inggrisnya apa? Lingkaran. Round. Roundabout. Ya, betul. Roundabout, ya. Bundaran. Roundabout. Ya. Oke, good, betul ya. Nah, itu diingat-ingat ya. Barangkali nanti kalau tes TOEFL ada penuju arah ya. Oke, lanjut. But she coasted right into his car. Coasted into itu tabrakan ya, coasted. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau ini ya ada bentuk lampau ya atau verb kedua di akhiran ed, tapi sebelumnya t atau d ya, ini kan t nih. Nah, ed-nya itu dibaca jelas, coasted ya, coasted, decided, presented dan sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah jawaban untuk question nomor 3. Selanjutnya ya, great, I'll probably wind up paying for damage to the car. Nah, dia si ayahnya mau itu bayar ganti rugi ya, for the damage to the car. Can I see her now? Ya, dia mau lihat sih keadaan anaknya. Oke, nah pokoknya diingat-ingat kalau ada pernyataan ya, itu merupakan jawaban dari pertanyaannya tuh pasti berurutan. Oh, ini sentence 1. Nah, berarti kalian harus fokus. Sentence 1 ya. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Berarti kalian fokus langsung melihat ke jawaban nomor 1 ya. Jawaban nomor 1 ini apa ya kira-kira ya. Nah, kira-kira pertanyaannya tentang apa? Nah, kemudian yang kedua gitu. 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Oke. Yang nomor 5, karena kebetulan pertanyaannya hanya untuk 4 nomor ya, berarti ini sampai berhenti di sini. Oke. Shirley, she's in the waiting room telling some other patients about her mishap. Come this way. Oke. Nah, kemudian kita lihat di pertanyaan yang nomor 31 yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, bahwa sentence pertama itu merupakan jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ya. Whom the man and woman talking about? Siapa yang sedang dibicarakan? The man told her. Oke. Nomor 2 ditanya nih, what injuries occurred in the accident? Kira-kira lukanya apa sih? Nah, kalian harus ingat ya, teman-teman harus ingat di sentence kedua itu kata-katanya menjurus ke injury tertentu apa enggak gitu. Nah, ternyata di sini dia bilang kalau it's nothing serious ya. She was more frightened. Nah, lebih ketakutan ya. Oke. Nah, berarti jawaban mana yang paling tepat? They still don't know for certain. Oke. Ya, mereka belum tahu pasti ya. Oke, sehingga kan di sini dia bilang kalau we'd like your permission to take a couple of x-rays though. Ya, just to be absolutely sure. Berarti mereka kan belum tahu pasti. Oke. Terus scratches ya, luka ya. Kemudian broken leg ya. Nah, kalau broken leg kan berarti patah kaki. Ya, kalau break a leg ada yang tahu ungkapan break a leg? Misal nih kamu mau lomba, ada yang ngucapin ke kamu break a leg gitu ya. Ada yang tahu maksudnya apa? Break a leg itu kayak break a leg itu seperti good luck ya. Oke, jadi break a leg itu bukan maksudnya kamu mematahkan kaki, no, tapi semangat, good luck kayak gitu ya. Tapi kalau di sini arti yang sesungguhnya ya ini ya, broken leg. Kemudian serious injuries, ya nggak ada luka serius karena di sini dia bilang nothing serious. Oke, nomor 3, what caused the accident, yang menyebabkan
accident itu apa? Kita lihat, a car ran a red light. Apakah yang salah itu karnya? Enggak ya? Ya. No. Kemudian yang B, the bicyclist-nya. Si cyclist-nya yang dimaksud itu adalah si Jenny Foster tadi itu ya. Ya, si Jenny Foster run into a car. Ya, dia menabrak mobil. Ya. Oke, apakah itu betul? Ya, kita simpan dulu ya. Oke, yang C, a car run into a bicyclist. Nah, berarti false ya. Kan yang menabrak itu si sepedanya, bukan si mobilnya ya. Mobilnya. Ya. Kan ini dia bilang nih di akhir, but she coasted right into his car. Nah, coasted into itu sama kayak run into, nabrak gitu ya. Oke. A parked car coasted down a hill. No ya. Oke. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, a bicyclist run into a car. Nah, ini diperkuat dengan kalimat yang terakhir ini. She coasted right into his car. Ya, coasted into has the same meaning with run into. Oke. Nomor 34. Si man bilang ya, wait, I'll probably wind up paying for damage to the car. Can I see her now? Nah, si narator pertanyaannya ini. Besides the girl's health, what concerns the man? Ya, di samping kesehatan anaknya ya, kira-kira yang di concern ya atau diperhatikan oleh si bapaknya tadi itu apa sih? Nah, dari kalimat apa ini? I'll probably wind up paying for damage to the car. Ya, apakah kondisi supirnya? Enggak ya. Possible damage. Ya, justru yang diperhatikan adalah mobilnya, bukan drivernya ya. Oke. The cause of the X-rays? No ya, tidak membicarakan X-ray. Woman's poor attitude? No ya. Oke, justru malah si woman yang memberitahu ya ada kejadian itu. Gitu. Nah, itulah teman-teman tipsnya. Ingat-ingat ya untuk part B. Ketika audionya dimainkan ya, saat kalimat pertama ini sudah muncul, langsung lihat jawaban ya, lihat di lembar jawaban. Kalian sambil menebak-nebak ini kira-kira pertanyaan tentang apa ya. Kalau tentang ini, man's wife, woman, ini kan sudah bisa ditebak kalau dia menanyakan tentang who ya, siapa. Nah, berarti kira-kira apa sih dari kalimat ini? Siapa sih yang jadi tokoh di sini? Nah, itu bisa ditebak. Nah, kalau yang ini, nah kalian ingat-ingat, kalian dengarkan sambil lihat di opsinya. Opsi jawabannya apa aja sih? They still don't know for certain. Some scratches. Oh, ini berhubungan dengan luka. Nah, berarti kalian perhatikan kira-kira di situ membicarakan lukanya tuh apa sih? Ternyata tidak ada, nggak ada luka serius. Nah, berarti jawabannya yang A gitu ya. Oke, sama kayak yang ini. Oke, kalau ini ada kalimat seperti ini, berarti kan yang ditanya tentang why ya, atau what caused the accident. Ternyata di sini pertanyaan what caused kan sama kayak why ya. Oke, ternyata jawabannya ada di yang kalimat terakhir, she coasted right into his car. Oke, nomor 34. Nah, kalau ini kira-kira tentang apa sih? Condition driver, possible damage, cause, atau woman's attitude. Nah, ini kita bisa lihat di kalimat yang diucapkan man bahwa dia itu concern ke damage to the car. Oke, semangat ya. Konsen Miss gelap gak apa-apa ya Miss? Ya, gak apa-apa, yang penting hatinya tetap cerah. Ya betul, amin, itu channelnya yang itu. Nelly, mohon maaf nih di sini mati listrik. Langsung subrek Miss. Oke, siap. Lampu merah sudah padam ya. Ya, oke, saya ambil ya fotonya. So, let's do the countdown. 3, 2, 1. Kedua,
Okay, give me your best smile.